Prabowo Subianto menawarkan koalisi permanen bagi partai pendukungnya, kan koalisi permanen untuk memperkuat koalisi, dan Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Kajian Online Daily. Dan Pak Presiden Prabowo Subianto dan sekaligus Ketua Umum dari Partai Gerindra memberikan sebuah kejutan yang sangat-sangat luar biasa. Di samping hari ulang tahun Gerindra, ada yang lebih menarik dan lebih mencengangkan dan tentu saja membuat musuh-musuh politik Pak Prabowo, Pak Jokowi ini akan kelimpungan dan gelagapan karena hal tersebut menyangkut langsung pemilu yang akan datang 2029. Bayangkan, saking visionernya pemikiran dari Pak Prabowo Subianto sudah memikirkan pemilu 2029. Ini adalah bukti bahwa partai politik jangan cuma cari jabatan, melainkan harus bertanggung jawab akan kemajuan bangsa ini. Karena selama ini partai politiklah yang memang bertanggung jawab penuh untuk melahirkan pemerintahan yang strategis, dinamis, dan kredibel di bidangnya masing-masing. Kali ini Pak Presiden Prabowo Subianto mengusung koalisi permanen atau Kim Plus permanen. Jadi artinya partai-partai yang pada saat ini mendukung Presiden Prabowo Subianto akan berada dalam jajaran yang sama di pemilu yang akan datang. Ini yang akan membuat musuh-musuh dari Prabowo Subianto baik Jokowi dan termasuk mereka yang memposisikan diri sebagai musuh Presiden Prabowo Subianto akan sangat-sangat kesulitan karena melihat tren kemenangan pemilu 2024 kita sangat complang. Di Pilpres bahkan PDI Perjuangan hanya mendapatkan suara 16%. Di Pilkada pun sama. Ya, ada pemenang dari Partai PDI Perjuangan, namun masih kalah jika dikompetkan dengan pemenang kepala daerah dari Koalisi Indonesia Maju Plus yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto tersebut. Nah, jadi bagaimana koalisi permanen apakah akan sangat efektif atau tidak? Menurut saya ini jelas-jelas efektif karena partai tidak disibukkan lagi mencari koalisi, membangun komunikasi, dan lain-lain. Justru partai akan lebih memanfaatkan waktunya untuk menciptakan kader-kader yang memang kompeten untuk menjadi pemimpin di negeri ini dan kader-kader yang memang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan berorientasi kepada kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Jadi artinya elit-elit partai ini yang berada dalam jabatan kepala daerah, kemudian DPR, dan tentunya sampai ke tingkat presiden tentunya harus memiliki orientasi yang sama. Jadi pusat dan daerah memiliki keselarasannya tersendiri. Dan ini akan membuat Indonesia memiliki pemerintahan yang strategis serta kondusif. Dan ini harus benar-benar direalisasikan. Karena jangan sampai koalisi Indonesia Maju Plus yang sudah solid harus dicampuri oleh oknum-oknum partai yang memang ingin memecah belah koalisi Indonesia Maju Plus dari dalam. Pak Prabowo nggak bisa kerja sendiri, nggak bisa dia sendiri. Karena kalau kita lihat ya, reshuffle dan sebagainya, terus ada polisi, kepolisian, TNI, ASN ya Pak. Itu totalnya hampir 8 juta. Mau beli semen dari pabrik langsung. Mau ini, mau ini. Saya ini ada tukang kerja di rumah. 1 bulan bisa berapa? Tipe 36 selesai. 2 bulan. Jadi saya hitung, tukang saya butuh 2 juta orang, Pak. Menurut saya pemerintahan Pak Prabowo juga tidak baik. Karena Pak Prabowo bicaranya penegakan hukum kan. Ya, siapa yang korupsi mau diginiin. Nah ini kalau case-nya seperti ini, sempat enggak ke depan ini dalam 5 tahun di dalam pemerintahan Pak Prabowo itu ada fundamennya ya, ada pilarnya lah Pak. Seperti Pak Jokowi kemarin punya 5 atau 6 kementerian itu, sehingga apa yang dicita-citakan soal birokrasi yang raja kecil dan sebagainya itu Nah, kalau TNI Polri yang seperti Pak Julpan katakan tadi, ya memang mereka terus terang saya pikir agak sedikit dapat shock terapi ya. Karena kita tahu kita nggak usah tutup-tutupi, khususnya Polri ini kan kalau di lapangan ya kita merasakan juga
Nah ini harus dirubah mungkin ya, stylenya, kinerjanya. Karena kalau itu tidak bisa dirubah, dia tidak bisa mendukung apa yang dicita-citakan Pak Prabowo tadi. Seperti Pak Julpan katakan tadi, Pak Prabowo nggak bisa kerja sendiri, nggak bisa dia sendiri. Karena kalau kita lihat ya, reshuffle dan sebagainya, terus ada polisi kepolisian, TNI, ASN ya Pak. Itu totalnya hampir 8 juta. Ini kan kalau saya lihat ini fungsional atau struktural gitu ya. Sementara jabatan politik kan paling 30 ribuan Pak Julpan. DPR, menteri itu tiap 5 tahun ganti atau ada yang meneruskan. Apakah yang 0,4% dari fungsional itu bisa bekerja sendiri? Gak mungkin. Merubah gaya saja pun dia tidak gampang. Ya kan? Karena sudah begitu lama mereka hidup dengan gaya kerja seperti itu. Kemarin Pak Amran ke Sidoarjo ketemu pegawai pertanian, ada yang minum kopi, ada yang nggak masuk, ya kan ada Pak Julpan pasti ngikut itu kan. Dikasih sanksi, dikasih skorsing. Apakah setelah Pak Amran pulang itu berubah? maybe not ya. Bisa tidak. Masalah mental Pak ya. Iya, jadi memang sudah terbentuk ya. Jadi Pak Prabowo saya pikir di mana-mana kemarin penegasannya tentang itu. Seperti ya sudah bekerja dari pemotongan anggaran dan sebagainya Pak Julpan kan. Kemarin itu sudah dapat satu pos saja dari ATK sudah 40-an triliun. Sementara kebutuhan untuk makan gratis itu kan 124 triliun ya. Itu kan sudah dapat banyak dari situ. Nanti motong yang lain dan sebagainya. Nah, ini yang saya pikir memang harus dikawal. Makanya seperti Pak Julpan punya unpacking dan sebagainya. Ini kan saya bilang Mas Budis kemarin itu, kita harus kawal. Kalau tidak nanti bisa bias kemana-mana. Pak Prabowo bisa dikeroyok juga itu nanti gitu. Iya. Benar. Sekarang ini kan udah mulai terasa kan. Baik terasa ada yang jadi raja kecil nggak mau segala macam kemarin ada. Ya kita tahu lah, kita mengikuti setiap hari. Ya, jadi saya pikir itu Pak Julpan. Ya, jadi media sosial memang dibutuhkan sekali ya. Oh iya, sangat. Untuk mensupport program-program Pak Prabowo. Makanya itu kita bicara clean government and good governance-nya ya. Iya. Supaya bisa berjalan. Nah kita lihat kalau kemungkinan reshuffle itu Pak ya, kira-kira Bapak kan mungkin pasti melihat sektor-sektor mana aja yang 100 hari lebih ini ada kelemahan-kelemahan yang tidak berjalan gitu. Iya, Pak Julpan ingat di zaman Pak Jokowi kan ada 38 kementerian. Iya. Pak Prabowo kan 48, nambah 14. Itu kan apakah kebutuhan atau keterpaksaan karena koalisi kan? Iya. Ini kan masalahnya harus dirawat koalisinya, harus juga dikasih kesempatan kepada siapa-siapa. 108 manpower dari menteri sampai wamen dan lain-lain itu ya dengan segala macam latar belakang yang kita lihat. Baru 2 hari aja ada kop menteri yang dipakai untuk undangan tahlilan pokoknya. Untuk saudara Yandri itu ya? Iya Yandri kan. Ya kan udah beredar itu Pak. Terus itu Yandri menteri apa ya? Menteri Kemendes ya. Oh Kemendes. Iya, terus ada yang gebrak-gebrak meja, ada yang mau nampar, ada apa saja. Termasuk kemarin Bahlil yang terakhir ya kan. Dia nggak tahu gas. Itu struktur distribusi di lapangan Pak Julpan kan tahu ya. Saya di Indofood Pak. Jadi saya tahu bagaimana perangkat itu. Harusnya kan dia teliti dulu. Cuma ya itu tadi Pak Julpan, 100 hari penilaian ini kan ada plus minusnya. Ya kan, minusnya itu mereka belum sempat baca SOP, bahkan saya bilang kenal sama pegawai kementerian aja belum tuntas sekali kan gitu. Nah itu kan dia jadi gerusa-gerusuh juga. Ya, tapi ya baiknya itu ya 100 hari ketahuan ini paling tidak sih kelakuan gitu ya. Itu kan style mempengaruhi nanti Pak Julpan. Ya,
total itu mempengaruhi. Terus kalau kita lihat sebenarnya dari kalau kita amati Bapak Jopan, Pak Jokowi itu 38 kementerian. Yang menonjol itu cuma 5 atau 6 ya. Iya kan? Ya, dari Bu Sri Mulyani, terus Bu Retno Marsudi, siapa Budi Gunawan Sadikin, siapa lagi Pak Basuki, Erick Thohir, Karya Sumadi, siapa lagi saya nggak tahu. Jadi memang tidak bisa semua perform pasti. Tinggal prioritasnya yang mana. Nah, Pak Prabowo mau mana yang dipegang. Saya ingin menghitungnya sekitar tujuan gitu Pak Julfan. Karena Menkes sudah pasti. Karena ini nanti kaitannya dengan pendidikan kan. Kalau stuntingnya masih 30%, pendidikan kayak mana yang mau diterapkan? Ya, jadi ada Mendikbud, Kementerian Kesehatan pasti Sri Mulyani karena dia harus cari duit. Apalagi Erick Thohir masih terus. Kalau infrastruktur saya tidak tahu karena kemarin juga jadi blunder juga itu kan. Siapa menterinya ngomong bahwa dananya di stop dan sebagainya, di spill ke masyarakat, itu kan jadi ribut juga. Iya. Jadi asal jeplak gitu aja itu kan nggak boleh sebenarnya. Tapi ya itu tadi. Jadi tetap saja Pak, 48 kementerian, nanti sama-sama kita ikuti Pak Julfan. Mana itu? Kalau saya lihat sih antara 5 sampai 8 lah ya. Termasuk, tapi kadang-kadang ya kita harus jujur, ini masukan saja lah ya. Ya. Apakah Julhas memang pantas di Menteri Perdagangan? Ya kan? Menko dia kan. Menko ya, Menko. Ya. Nah, seperti Airlangga dan sebagainya itu kan kita lihat dari kemarin kita di masyarakat ngikutin Pak Julfan kan. Jadi kadang-kadang ada kepincangan Pak. Ini sekarang saja kan di masyarakat. Saya kan ngurusin kerjaan remeh-remeh nih Pak. Tapi ya terasa juga gitu. Terasa. UMKM drive-nya ada, tapi persiapan lapangannya juga kurang. Karena nanti anak-anak kawan-kawan yang mau kredit, ada yang 2 tahun nggak dikasih. Kalau sama saya kredit seminggu keluar ya Pak. Karena dia ngelihat saya percaya gitu. Iya. Tapi yang lain-lain itu banyak case yang seperti itu. Ya. Belum lagi pasar. Kemarin saya ngobrol sama salah satu kenalan Indomaret ya. Mereka kuatin home brand dan sebagainya, itu sebenarnya bisa dirangkul, tapi tidak ada drive yang bisa ngerti ke sana. Jadi masih banyak. Tapi ya memang ya kita tahu tidak bisa kayak membalik tangan Pak Julfan. Ya. Ini apalagi Pak Prabowo ya, tahun pertama saya dia memang betul-betul harus luar biasa. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi Pak Prabowo, dia ini kan punya peringkat penilaian yang cukup bagus ya terhadap seseorang gitu. Ya, karena dengan intelektualitas dia, kemudian dengan pengalaman dia di militer, dia tahu sebenarnya posisi orang itu yang pas di mana, the right man and the right place itu kan. Nah, tapi kalau kita lihat, ini kan menteri-menteri seperti Pak Iyas bilang tadi bahwa ini karena bicara soal koalisi, yang disodorkan adalah menteri-menteri yang sebenarnya nggak capable. Ya. Orang menjadi menteri desa tapi nggak ngerti desa. Nah, kan banyak itu. Ya kan banyak menteri-menteri yang sebenarnya harus belajar ulang lagi tentang apa yang harus dia lakukan. Apalagi ada kementerian-kementerian baru yang kemudian masuk orang-orang baru lagi, itu jauh sekali dari mana dia harus memulai, karena orang-orang lama disingkirkan. Itu kan misalnya ya ada menteri perumahan Pak ya. Iya. Nah itu kan harusnya tinggal pindahkan aja dari dirjen yang ada di PUPR, kemudian menterinya nambah orang kan gitu. Iya. Tapi kan ternyata Menteri ARA ini justru banyak memasukkan orang-orang baru. Yang lama malah mungkin tersingkirkan. Disingkirkan. Nah, ya. Apa ya Pak Julfan, yang kayak gini ini kayak budaya ya. Jadi ada kapal baru ngambil kru baru gitu kan. Padahal dia tidak tahu kapal ini pernah bocor atau pernah rusak mesinnya gitu kan.
Iya. Karena kemarin itu saya kaget terus terang karena dia bilang mau beli semen dari pabrik langsung. Mau ini, mau ini. Saya ini ada tukang kerja di rumah. 1 bulan bisa berapa? Tipe 36 selesai. 2 bulan. Iya. Jadi saya hitung, tukang saya butuh 2 juta orang, Pak. Ya. Semen. Emang di pabrik semen kita ini nggak punya distributor. Iya. Kalau dia mau beli langsung ke pabrik, Pak Jovan, distributornya tutup. Iya. Kalau arah ini kan terkenal asbun, Pak. Iya, ya Asal kalau bunyi model kayak gitu. Terus presentasi nggak ngasih gambarnya Gibran. Rada aneh-aneh saja. Iya. Ya, memang struktur berpikir sama struktur skillnya juga nggak ketemu, Pak. Ya. Itu Itu yang problem, Pak, sekarang memang. Itu Makanya kita sebenarnya kalau kita lihat kabinet Orde Baru ya, Nah, orangnya kan luar biasa semua tuh, Pak. oh ya, kita Pak ngalami itu. Wijoyo semuanya kan, kita lihat orang-orang hebat semua itu. Iya, Expert mereka di bidangnya masing-masing. iya. Nah, sampai akhir Orde Baru. Kemudian masuk pada masa Habibie, itu mulai connection itu. Iya, mulai. Mulai pada Gus Dur juga begitu. Pada Megawati sedikit bagus sebenarnya. Kalau kita agak lumayan ya. Agak lumayan, cuma beberapa keputusan saja yang agak kontroversial. Iya. Habis itu masuk ke SBY mulai bicara koalisi. Mega itu